Kenapa ya ada bisnis yang bisa sukses besar, sementara yang lain tiba-tiba tenggelam? Jawabannya seringkali ada pada kemampuan mereka membaca pasar. Mari kita ambil contoh BlackBerry. Di awal 2000-an, BlackBerry sempat jadi raja smartphone. Hampir semua orang, dari kalangan profesional sampai pelajar, bangga punya BlackBerry karena mereka memiliki fitur eksklusif, yaitu BBM atau BlackBerry Messenger. Saat itu, punya PIN BB jadi salah satu simbol status sosial. Tapi seiring berjalannya waktu, tren berubah. Konsumen beralih ke smartphone layar sentuh dengan aplikasi yang lebih beragam. Sementara BlackBerry saat itu lambat beradaptasi. Mereka terlalu lama bertahan dengan keyboard fisiknya, dan akhirnya kalah oleh ekosistem Android dan iOS. Pelajaran penting dari kasus ini jelas. Sebuah perusahaan bisa booming cepat karena menawarkan sesuatu yang baru. Tapi kalau tidak mampu beradaptasi dengan tren pasar, perubahan regulasi, atau selera konsumen, mereka bisa tenggelam secepat itu juga. Dalam pemasaran, lingkungan memegang peran yang sangat penting. Lingkungan bukan sekedar latar belakang, tapi faktor penentu yang bisa membuka peluang sekaligus menghadirkan ancaman bagi sebuah bisnis. Kondisi ekonomi, teknologi, budaya, hingga kebijakan pemerintah. Semua ini memengaruhi bagaimana sebuah perusahaan harus menyusun strategi. Itulah sebabnya analisis lingkungan menjadi langkah awal sebelum menentukan arah bisnis. Para ahli juga menekankan hal ini. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses sosial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan lewat pertukaran nilai. Menurut William J. Stanton, pemasaran mencakup seluruh sistem, mulai dari penentuan harga hingga promosi dan distribusi. Sementara Paul Nystrom menekankan pentingnya distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Intinya, tanpa memahami lingkungan, perusahaan akan berjalan tanpa peta. Dan dalam dunia bisnis yang penuh dinamika, itu sama saja dengan menunggu tersesat. Kalau kita bicara tentang lingkungan pemasaran, sebenarnya ada beberapa lapisan yang harus dipahami perusahaan. Pertama, ada lingkungan pasar. Inilah arena utama tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual. Semua aktivitas pertukaran terjadi di sini. Yang kedua, lingkungan organisasi. Ini adalah faktor internal yang paling dekat dengan produk, mulai dari divisi, departemen, hingga saluran distribusi di dalam perusahaan. Kalau mesin internalnya tidak solid, strategi pemasaran pun sulit berjalan. Ketiga, lingkungan makro. Lapisan ini jauh lebih luas, mencakup faktor ekonomi, teknologi, budaya, hingga kebijakan pemerintah. Misalnya, perubahan regulasi perdagangan atau tren digitalisasi bisa langsung memaksa perusahaan untuk mengubah strategi pemasarannya. Dan yang terakhir, ada lingkungan eksternal. Ini adalah faktor-faktor di luar kendali yang sulit diprediksi, seperti bencana alam atau pandemi global. Perusahaan yang mampu cepat beradaptasi dengan lingkungan ekstra inilah yang biasanya bisa bertahan, sementara yang lambat akan tertinggal. Dengan memahami keempat lapisan ini, perusahaan bisa membaca peta bisnisnya lebih jelas, sekaligus siap menghadapi perubahan yang datang tiba-tiba. Dalam dunia pemasaran, setiap perusahaan beroperasi di tengah dua jenis lingkungan utama, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup segala hal yang berada di dalam kendali perusahaan, seperti sumber daya organisasi, kualitas manusia di dalamnya,
sistem manajemen, dan teknologi yang digunakan. Misalnya perusahaan dengan tim yang solid dan sistem informasi yang kuat akan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar. Sementara itu, lingkungan eksternal adalah faktor di luar kendali perusahaan, seperti kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, kebijakan politik dan hukum, serta nilai sosial dan budaya masyarakat. Perubahan pada faktor-faktor inilah yang sering menjadi titik balik bagi sebuah bisnis. Kita bisa lihat contohnya pada saat pandemi COVID-19 melanda. Sebelumnya, masyarakat lebih banyak berbelanja langsung di toko atau pusat perbelanjaan. Tapi ketika mobilitas dibatasi, perilaku konsumen berubah drastis. Orang mulai terbiasa berbelanja lewat e-commerce, memesan makanan melalui aplikasi, dan melakukan hampir semua transaksi secara digital. Perusahaan yang cepat membaca perubahan ini, seperti Tokopedia, Shopee, Gojek, dan Grab, langsung tumbuh pesat. Sementara bisnis yang tetap bergantung pada model konvensional, banyak yang terpaksa tutup. Inilah bukti bahwa memahami lingkungan, baik internal maupun eksternal, bukan hanya soal teori, tapi soal bertahan hidup di tengah perubahan. Setiap keputusan pembelian yang dilakukan konsumen sebenarnya tidak terjadi secara kebetulan. Di balik pilihan mereka membeli suatu produk, ada proses panjang yang disebut analisis pasar konsumen, yaitu studi bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ada dua faktor besar yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama, faktor psikologis. Menurut Abraham Maslow, setiap manusia memiliki hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar seperti makan dan keamanan, hingga kebutuhan sosial, penghargaan diri, dan aktualisasi diri. Motivasi inilah yang mendorong orang untuk bertindak. Lalu ada juga faktor persepsi, yaitu bagaimana seseorang menafsirkan informasi tentang suatu produk. Dua orang bisa melihat iklan yang sama, tapi tanggapannya bisa sangat berbeda. Selain itu, ada sikap dan pembelajaran yang terbentuk dari pengalaman membeli sebelumnya. Apakah puas, kecewa, atau justru ingin mencoba merek lain? Kedua, faktor sosial. Manusia adalah makhluk sosial, dan keputusan mereka seringkali dipengaruhi oleh orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, kelompok referensi, hingga budaya tempat mereka tumbuh. Misalnya dalam keluarga muda, keputusan membeli rumah atau mobil biasanya melibatkan diskusi bersama, bukan keputusan individu. Semua faktor ini kemudian berujung pada proses pengambilan keputusan konsumen yang terdiri dari beberapa tahap: mengenali kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, membeli produk, menggunakannya, dan akhirnya menilai apakah keputusan itu tepat atau tidak. Jadi, memahami perilaku konsumen bukan hanya tentang apa yang mereka beli, tapi mengapa mereka membelinya. Dan alasan itu bisa jauh lebih kompleks daripada sekedar harga. Kalau tadi kita membahas pasar konsumen, sekarang kita masuk ke sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu pasar bisnis. Secara sederhana, pasar konsumen atau B2C, business to consumer, adalah pasar di mana produk dibeli untuk dikonsumsi langsung oleh individu. Sedangkan pasar bisnis atau B2B, business to business, adalah pasar di mana pembelian dilakukan bukan untuk digunakan sendiri, melainkan untuk diproses kembali, dijual lagi, atau digunakan dalam kegiatan produksi. Contohnya, sebuah perusahaan minuman membeli gula dalam jumlah besar dari pemasok. Gula itu tidak dikonsumsi langsung, tapi digunakan untuk memproduksi minuman kemasan yang kemudian dijual ke pasar konsumen. Inilah contoh pasar bisnis.
Dalam pasar bisnis, keputusan pembelian tidak dilakukan oleh satu orang, melainkan melibatkan banyak pihak. Ada inisiator yang pertama kali mengusulkan pembelian, ada user yang akan menggunakan produk, ada influencer yang memberi rekomendasi teknis, ada deciders yang menentukan pilihan akhir, ada buyers yang melakukan transaksi, dan ada gatekeepers yang mengatur arus informasi. Proses pembeliannya juga jauh lebih sistematis. Dimulai dari pengenalan masalah, kemudian deskripsi kebutuhan, spesifikasi produk, dan pencarian pemasok. Setelah itu, dilakukan pengumpulan proposal, pemilihan pemasok terbaik, pemesanan rutin, dan terakhir evaluasi kinerja pemasok. Karena melibatkan banyak pihak dan proses yang panjang, pasar bisnis menuntut strategi pemasaran yang berbeda. Fokusnya bukan hanya pada produk, tapi juga pada hubungan jangka panjang, kepercayaan, dan konsistensi layanan. Disinilah kemampuan perusahaan untuk memahami kebutuhan bisnis lain menjadi kunci keberhasilan. Dari semua pembahasan tadi, satu hal yang bisa kita tarik bahwa analisis pasar adalah kunci untuk membaca peluang dan ancaman dalam dunia bisnis yang terus berubah. Perusahaan yang benar-benar memahami lingkungannya, mengenali perilaku konsumennya, dan mampu menyesuaikan strategi pemasarannya akan jauh lebih adaptif dan bertahan lebih lama. Sebaliknya, perusahaan yang menutup mata terhadap perubahan, cepat atau lambat, akan tersingkir. Karena dalam dunia bisnis yang dinamis, hanya mereka yang mampu membaca pasar yang akan bertahan. Mereka yang tidak akan tersingkir. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.